kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua, jadi selamat datang di podcast kami. Podcast ini adalah ruang diskusi untuk mahasiswa dan juga rakyat kecil menyuarakan suara. Dan podcast ini hadir buat kamu yang peduli, berpikir kritis, dan gak tinggal diam ketika ada ketidakadilan di depan mata. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang cukup menunjang dunia pendidikan nih, yaitu dugaan kasus korupsi 9,9 triliun dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Laptop yang katanya untuk bantu siswa belajar online malah jadi ajang permainan harga, anggaran. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga masa depan anak-anak Indonesia. Dan hari ini kita tentunya nggak bakal sendiri, kita ada narasumber kita yaitu Kak Adit selaku anggota aktif BEM FEB dan juga sebagai aktivis lapangan. Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan, karena dia bukan pilihan. Oke, kasus ini berawal dari proyek Kemendikbudristek di masa pandemi buat digitalisasi pendidikan. 1,1 juta unit Chromebook dibeli buat sekolah-sekolah dari SD sampai juga SMA. Tapi proses pengadaannya disorot tajam. Sistem operasi yang awal Windows tiba-tiba ganti jadi Chrome. Padahal banyak daerah yang sinyal internetnya itu belum bagus, apalagi daerah-daerah tertinggal. Dan juga udah pernah dilakuin penelitian pada tahun 2019, dilakuin lah uji 1000 unit, tapi gagal. Untuk dipaksain sekarang. Jadi Kejaksaan Agung sekarang sedang menyelidiki kasus ini. Ada dugaan pemufakatan jahat, makhluk harga, sampai pengaturan vendor. Bahkan 3 mantan staf khusus dari Mekar ini pun sudah diperiksa. Kita ngomongin soal proyek pendidikan, tapi sekolah-sekolah yang dikasih laptop dan dikirimin laptop itu malah nggak bisa dipakai karena untuk akses laptop itu butuh internet, dan banyak sekolah itu yang dikirimin banyak terbatas internet di sekolah-sekolah itu malah bukan bantuan, malah jadi beban di sekolah itu. Nah, jadi bayangin nih coba 9,9 triliun uang rakyat, tapi yang diterima masyarakat malah laptopnya nggak relevan, nggak efektif, dan nggak berdampak maksimal untuk pendidikan. Tahun 2021, 200.000 unit laptop dikirim ke 12.000 sekolah-sekolah di Indonesia. Tapi menurut ICW, pengadaannya nggak pakai data kebutuhan yang valid. Jadi kayak beli dulu tuh baru mikir belinya. Dan jangan lupa, proyek ini jadi prioritas pada saat itu. Tapi karena sistemnya yang lemah, malah jadi ladang korupsi. Ini bukti bahwa reformasi birokrasi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti. Jadi kita sekarang udah bareng sama Kak Adit. Mungkin Kak Adit bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, jadi di sini gue Adit, gue dari jurusan manajemen. Gue juga aktif sebagai staf DS gue dari BEM FEB 9. Langsung aja nih Bang, kenapa sih kasus dugaan korupsi? Dari judulnya aja ada korupsi ya. Berarti kan penting banget buat diawasi sama publik, apalagi tentang pendidikan. Pendidikan ini kan menjadi dana terbesar nomor 2 nih di Indonesia sekarang ini. Nomor 1-nya masih makanan, nomor 2-nya pendidikan. Makanya penting banget sih buat diawasin publik ini. Nah, kalau dari kacamata literasi ada nggak sih dampak terbesar dari praktik korupsi di sektor pendidikan terhadap dan masa depan anak di Indonesia? Oke, kalau menurut lo nih Kak, apa sih dampak terbesar dari praktik korupsi di sektor pendidikan terhadap hak dan masa depan anak-anak Indonesia? Pastinya dampak terbesar ini bakal terjadi ketimpangan ya, karena kan dari yang anak-anak yang kelas menengah ke atas, pasti dari orang tuanya udah nyediain nih anak-anaknya buat belajar kayak laptop sendiri, wifi di rumah gitu. Kalau anak-anak menengah ke bawah ini kan biasanya tetap ngandalin fasilitas dari negara kayak bantuan-bantuan gitu. Kayaknya bakal lebih terjadi ketimpangan kalau ada di gitu. Nah, kata lu kan ketimpangan tuh ya. Menurut lu itu dari ketimpangan itu siapa yang paling dirugikan? Yang paling diruginya pasti dari anak-anak yang menengah ke bawah itu. Karena mereka dikasih bantuan laptop di daerah-daerah terpencil. Nah, di sana juga listrik juga pasti belum memadai banget kan. Terus kuota juga pasti bakal terhalang. Kayak wifi juga kan pasti belum ada di sana. Dari data yang kita tahu nih ya, gimana sih lihat penggunaan anggaran 9,9 triliun? Ada nggak jangkaan tertentu yang itu paling tidak? Ada. Dari berita yang gue lihat nih ya, ini kan dananya sampai 9,9 triliun. Nah, yang gue baca ini per laptop itu dihargain 10 juta.
10 juta. Tapi dengan spek yang bisa didapetin harga 3 jutaan. Dari situ kan kelihatan sih itu udah menonjol banget tuh. Jauh pasti. Dari harga, kualitas itu kan kelihatan banget. Di markup. Oke, masih nyambung sama pertanyaan ini. Dalam rentang 2019 sampai 2022, apa temuan penting yang menurut lo nih menunjukkan potensi korupsi atau penipuan? Oke, gue sambil ngeliat data nih ya. Ini kan ada data di 2019 nih. Udah ada uji coba 1000 unit. Hasilnya gagal. Banyak sekolah tuh belum siap dengan menerima kayak gitu, proyek-proyek laptop gitu. Tapi masih dilanjutin nih sekarang. Berarti kan jelas banget nih sinyal buat bisa ada korupsi di situ karena udah jelas gagal masih dilanjut. Padahal udah jelas tuh gagalnya karena sekolah-sekolah belum siap. Itu kan pengguna laptop nih bang. Gimana rawan penyalahgunaan anggaran itu? Titik rawannya pasti dari vendor awalnya. Vendor ini kurang terbuka juga, kita nggak tahu vendornya dari mana. Terus ini ya, dari sisi proses pengadaan laptop itu, menurut lu ini gimana sih? Rawan penyalahgunaan anggaran Paling rawan dari vendor sih, vendor. vendor pengadaan barang itu. Karena dari mereka itu pasti bisa markup harga dengan spesifikasi yang kurang di markup harga berapa jadi lebih bagus seperti itu. Udah jelas sih kelihatan ada korupsi. Ini bukan rahasia umum lagi di kementerian itu, ini rahasia yang dijaga penama. Kalau dilihat dari akar masalahnya nih kan, apakah kasus ini karena lemahnya pengawasan, kebijakan yang nggak transparan, atau budaya birokrasi yang korupsi? Kalau menurut gua ini dari tiga-tiganya, pengawasan yang lemah, terus kebijakannya juga nggak transparan. Apalagi kebijakan ini bisa tiba-tiba berubah nih. Misal dari Windows tiba-tiba berubah nih jadi Chromebook kan masalahnya. Nah itu dari situ aja udah kebijakannya nggak transparan tuh. Jadi dari kepentingan ya. Iya, tiba-tiba berubah gitu. Nah, menurut lu nih, menteri ini punya nggak tanggung jawab untuk jamin akuntabilitas dan transparansi dalam anggaran itu? Pasti dong, penuh, dengan tanggung jawab penuh harusnya menteri itu, karena dia kan yang paling atas, dia yang mengatur ke bawah-bawahnya, makanya tanggung jawab tuh penuh dari menteri itu Sebagai kepala ya. sebagai kepala. Kalau bicara soal solusi sama gerakan nih, strategi advokasi kayak apa sih bang yang menurut lo efektif untuk membangun budaya anti korupsi di sektor pendidikan? Budaya anti korupsi di sektor pendidikan ini bisa dimulai dari atas dulu deh, dibenerin dulu kesadaran diri yang atas-atas nih, gimana biar mereka jauh lah dari kata korupsi itu. Kalau atasnya Udah rusak, ke bawahnya ngikut pasti. Makanya yang penting atasnya dulu benerin. kalau dari gerakan sipil, apa sih yang bisa didorong mahasiswa, aktivis dalam upaya anggaran pendidikan itu lebih transparan ke publik? Kalau menurut gue sebagai mahasiswa nih, gue pasti bakal ikut nyuarain isu-isu yang lagi terjadi nih. Kasus sekarang ini 9,9 triliun ini kita suarain biar semua orang yang nggak tahu tuh jadi tahu dan ikut ngebahas ini biar jelas terungkap, bisa lewat petisi online atau kayak kalian ini podcast gitu. Kalau dari sisi penegak hukum nih kak, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan aparat hukum supaya ada efek jerah dan keadilan buat kita semua? Kalau buat penegakan hukum gua dukung banget sih buat transparansi kayak gini. Terus biar nggak ada kambing hitam. Biasanya cuman dari staff-staff aja nih yang dihukum gitu. Janganlah kayak gitu, biar nggak ada kambing hitam. Terus semuanya jelas siapa yang terlibat, semuanya harus dihukum lah. Apalagi ada RUU perampasan aset tuh gua dukung banget sih perampasan aset itu. Yang baru ya bang. Iya. Pertanyaan terakhir nih bang, buat Ucup. Ya, lelah ya bang. Harapan lu ini apa terhadap proses hukum dari kasus ini? Gua berharap kasus ini diusut sampai tuntas, sampai semuanya jelas, nggak ada apa tadi kambing hitam, semua jelas, semua yang bersalah dihukum. Jangan sampai lah hal-hal kayak gini terjadi lagi. Pokoknya usut tuntas kasus ini. Karena dunia pendidikan ya bang. Apalagi di dunia pendidikan dengan anggaran terbesar nomor 2 tadi kan.
Coba terakhir dong pesan yang pengen disampaikan ke publik agar tetap kritis dan terlibat dalam kasus ini. Mungkin bisa disampaikan. Gua berharap buat semua tuh bisa ikut serta lah untuk mendukung kasus-kasus kayak gini, isu-isu kayak gini kita angkat, kita cari transparansinya, kita cari kejelasannya tentang kasus-kasus kayak gini. Jangan bodo amat sama kasus-kasus kayak gini. Apalagi cuma trending topik ya. Iya, diusut lah kasus kayak gini. Kita ikut menyuarakan juga. Makasih banget ya. Pak Thank you Adi, Bang ya. Udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jawabannya benar-benar ngebuka pikiran kita semua buat terus semangat buat kawal kasus ini di sektor, utamanya kasus ini ada di sektor pendidikan. Nah, dari semua yang kita bahas ini bisa disimpulin bahwa ini bukan cuma kesalahan teknis tapi ini masalah sistematik. Nah, ya, dari perencanaan, pengadaan, sampai pengawasan itu semuanya longgar. Dan ketika pendidikan itu dikorupsi, yang dirampas itu bukan cuma hak belajar, tapi juga masa depan bangsa. Jadi setelah dengerin semua pembahasan tadi, pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban tentang skema anggaran jumbo dengan markup harga dan dampaknya di lapangan, pertanyaannya sekarang adalah apa sih yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa dan masyarakat biasa? Pertama nih, tentu yang kita harus suarakan itu isu ini. Jangan biarin cuma trending sesaat, media sosial lalu hilang gitu aja. Kita juga punya kekuatan suara baik di kampus, komunitas maupun digital. Speak up aja. Yang kedua itu edukasi publik. Banyak orang tua, guru, bahkan siswa itu yang nggak tahu yang terjadi di balik layar anggaran pendidikan. Padahal mereka yang paling terdampak. Bikin konten lah, diskusi atau bahkan podcast lah kayak gini, kayak kita ngobrol. Itu tuh udah bagian dari edukasi publik. Ingat, pendidikan itu hak semua orang, dan ketika anggarannya itu disalahgunain bukan cuma soal uang tapi masa depan itu gimana generasi berikutnya. Maka suara kita hari ini bisa jadi pengubah arah kebijakan ke depannya itu gimana. Dan yang paling penting itu jangan tunggu korupsi itu untuk kita baru kita mau peduli, karena sebenarnya adalah korupsi itu udah nyentuh hidup kita setiap hari. Nah, ketika sekolah itu kekurangan fasilitas, ketika guru itu nggak layak digaji, ketika anak-anak di pelosok itu nggak bisa belajar karena listrik atau internet itu nggak ada, itu semua akibat dari kebijakan yang dikorupsi. Jadi diam itu bukan pilihan. Peduli itu nggak harus turun ke jalanan kok, tapi minimal kita tahu, kita sadar dan kita bersuara, karena suara yang terorganisir jauh lebih menakutkan daripada diam yang berjamaah. Itu dia podcast kita kali ini. Kalau kalian peduli pendidikan, bantu sebarkan obrolan kita ini, komentar, tag teman-teman kalian, dan terus suarakan keadilan. Loh, karena korupsi di dunia pendidikan itu sama aja ngerampas masa depan bangsa. Di masa depan itu kalau bukan kita, siapa lagi yang harus menjaga bareng-bareng. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.